wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat beriringkas salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut saja ke acara kita pada hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan yang dibawakan oleh saya sendiri. Mari kita buka acara kita pada hari ini dengan melafazkan al-basmalah. Acara selanjutnya ialah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang hadir semuanya pengurus OSIS. Ada juga pengurus kelas, ketua kelas, sekretaris, bendahara ada juga. Oke, insyaallah ini materi nanti banyak manfaat yang bisa anak-anak ustazah dapatkan. Baik, supaya suasana ruangan ini sedikit lebih nyaman, kemudian kita lebih fokus untuk mengikuti acaranya. Ustazah minta anak-anak ustazah yang semua dalam kelas untuk berdiri dulu. Dan setelah berdiri, ustazah minta meja semuanya dipinggirkan, posisi kursi di depan meja. Bisa? Paham instruksinya? Levelnya itu hanya tingkatan dari 1 sampai 4, level kekuatan semangatnya. Ya, 1 nggak ada semangat, 2 biasa-biasa aja, 3 semangat, 4 super semangat. Paham? Paham? Jadi yang ditulis adalah angka saja, angka dan nama, angka dan nama. Kan 1 tak semangat, 2 biasa-biasa saja, 3 semangat, 4 super semangat. Sudah? Ya, nama dan level tingkatan semangatnya saja. Oke. Kita silakan ke depan yang ikhwannya dulu untuk ditempel. Dimana kita tumpang dulu sementara. Nah, di sini aja dulu boleh deh. Silakan ditempel ke dinding. Ayo silakan cepat bergerak. 1, 2, 3. Ayo. Ustaznya hanya minta angka saja, pilihan 1 sampai 4, kemudian buat namanya. Ya. Oke, nggak masalah. Ada yang jatuh. Oke, baik. Nah, tadi sudah menuliskan tingkatan level semangatnya 1, 2, 3, 4. Nah, nanti waktu ustazah membaca dan kalian tulis di depan, ustazah panggil namanya, kemudian ustazah ingin buktikan seberapa semangatnya, level kekuatannya dengan mengucapkan kata yes saja. Ya, yes saja. Oke. Ataupun diganti, ya usah. Ustazah mau kasih tunjuk ini, yes. Jadi nanti kan, waktu ustazah sebut namanya, ustazah ingin lihat sesuai nggak dengan level yang tertulis. Tandanya gimana? Contoh misalkan ustazah sebut Farhan, mana Farhan? Ya, levelnya level 2. Ya kan? Jadi nanti kan Ustaz Farhan bilang gini, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Oke, itu level 2 kan? Nah, disesuaikan level 2-nya dengan tepuk jempol. Sama-sama dulu. 1, 2, 3, tepuk jempol.
kanan, jempol kiri, semangat. 2 jempol. Oke. Oke, baik, terima kasih. Itu level 2 ya. Oke. Atina level 3. Masya Allah. Ini awalnya keren-keren semuanya level 3. Semua 3 berdiri semua awalnya. Karena sama semuanya. Oke. Oke. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Oke. Baik, terima kasih. Jadi variasi level semangatnya yang keluarnya bermacam-macam. Ada 2, ada 3. Kebanyakan 2. Ya, kebanyakan 2. Oke, nggak masalah. Baik. Anak-anak ustazah. Hari ini kita belajar tentang pelatihan organisasi. Oke. Kerjasama, betul? Betul. Oke, Bang Farah. Yes, semangat. Dalam sebuah organisasi tanpa ada semangat maka organisasinya akan tenggelam dan tidak berjalan. Keren. Bang Isyad. Senyummu menggoda hatiku. Oke, Bang Aditya. Apa yang terlintas di kepala tentang organisasi? Ustazah, Pak RT juga organisasi, benar nggak? Bener. Apa lagi, Bang? Pernah dengar kata-kata organisasi? Pernah. Kapan? Udah lama. Oke. Tahu nggak apa-apa, nggak tahu jauh lebih nggak apa-apa. Oke, nggak masalah. Lanjut. Oke. Prinsipnya 5 kata tentang organisasi yang disebutkan anak-anak ustazah semuanya adalah benar. Itu poin-poin terkecil yang kita temukan dalam sebuah organisasi, ya kan? Walaupun tidak secara definisi lengkap. Baik, ini dia. Yuk kita lihat. Nampak? Organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang. Betul? Ada nggak organisasi satu orang? Dia sendiri, bikin organisasi tapi sendiri. Dia ketua, dia sekretaris, dia bendahara, dia bidang-bidangnya, kerjanya sendiri. Habis itu dia meninggal pun sendiri. Jadi yang namanya organisasi adalah sekumpulan orang. Sekumpulan orang yang berada dalam mana? Dalam satu wadah, satu tempat. Oke, sekarang saja. Ini sekumpulan orang nih. Lagi makan di kantin, dah ngobrol-ngobrol. Itu disebut organisasi? Enggak dong. Ini ngumpul nih, makan di kantin. Organisasi itu? Enggak, tapi masih sekumpulan orang. Secara definisi yang nama organisasi adalah sekumpulan orang yang berada dalam satu wadah, satu tempat. Contohnya ini. Apa itu? OSIS. Tahu panjang OSIS? Organisasi siswa intrasekolah. Organisasi siswa intrasekolah. Di OSIS ada sekumpulan orang? Ada ketuanya? Ada sekretarisnya? Ada bidang-bidangnya? Nah, tempatnya apa tempatnya? Tempatnya itu wadahnya adalah OSIS. Ya kan? Di mana beradanya? Di SMP itu Alkansa. Kemudian apa lagi? Kalian di OSIS didirikan punya tujuan nggak? Apalah tujuannya coba kalau saya tanya? Bikin organisasi OSIS di SMP Alkansa. Memangnya tujuannya itu apa? Ada yang bisa jawab? Tujuan dibentuknya OSIS SMP di Alkansa. Ini udah kumpul nih, ada orangnya. Nah, di mana di SMP Alkansa? Sekarang saya tanya, kalian ngumpul-ngumpul
Ayo. Ayo. Kamu OSIS atau OSIS? Siapa ketuanya? Kok tunjuk? Oh, kan ketua? Oke, coba Bang Farhan. Bang Farhan, setahunya Bang Farhan, tujuan OSIS dibuat untuk apa? Setahunya aja, nggak usah definisi bla bla enggak. Sepengetahuan Bang Farhan, buat apa OSIS ini dibentuk? Kalau kata-kata ustaznya apa kemarin bilang? Kita buat OSIS ya, untuk ini apa kira-kira? Untuk betul? Untuk apa? Ayo. Nggak tahu? Belum tahu? Oke, nggak apa-apa kalau belum tahu. Ya, nggak apa-apa kalau belum tahu. Kita belajar. Nah, secara definisi sudah tahu apa itu organisasi? Oke, organisasi adalah perkumpulan orang yang berada dalam sebuah wadah yang mereka di dalamnya punya tujuan. Oke deh. Nah, sekarang ada lagi satu kalimat yang ini ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Apa itu? Pengorganisasian. Apa pula ini? Nah, kalau pengorganisasian adalah mengusahakan hubungan secara efektif. Ini organisasi ini kan mengelola banyak orang nih, ya kan? Nah, kalau sudah mengelola banyak orang, maka gimana caranya orang-orang yang ada di dalam organisasi itu harus punya hubungan yang baik. Ini kalau misalkan kita punya organisasi, siapa ya Ustazah? Buat contoh kan kasih kan? Nih, kalau udah 2 orang organisasi kan minimal 1, minimal 2 kan, sekumpulan orang. Nah, ini pengorganisasian ini. Tapi waktu pas kerja udah cuma nah, tengok gagal. Kira-kira organisasinya jalan nggak kalau kayak gitu? Nggak jalan dulu kan. Artinya apa? Ternyata dalam sebuah pengorganisasian harus ada hubungan yang efektif, hubungan yang harmonis dengan anggota-anggotanya. Kalau bahasa kita apa? Kompak, kedanan, kok kedanan? Lu nggak tahu kedanan? Teman akrab, kompak, kawan main. Nah, itu dia. Oke, kemudian apa? Antara orang yang melakukan kerjasama. Jadi ada hubungan kerjasama, udah hubungannya harmonis, kemudian kerjasamanya efektif sehingga program kerjanya bisa berjalan dengan baik. Oke. Sampai di sini mengerti? Sampai di sini mengerti? Kalau mengerti angkat 2 jempol. Jadi kalau Ustazah bilang mengerti? Oke. Mengerti? Oke. Ya, angkat 2 jempol. Jadi Anda siang nih kan? Senam biasanya kapan? Pagi. Kalau siang kita senam. Boleh. Pernah melakukan senam ini? Nggak pernah ya? Senam 8, 4, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Bisa? Bisa? Oke. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Wah. Capek. Oke, lanjut. Nih, ada fungsi-fungsi pokok manajemen berorganisasi yang semuanya ini akan kita lalui pada saat kita berorganisasi. Dan ini harus kita pahami. Ada berapa?
4. Hafalkan. Pertama, perencanaan, planning. Kedua, pengorganisasian, organizing. Ketiga, melaksanakan atau activating. Keempat, pengawasan atau controlling. Oke, ada berapa? 4. Pertama, perencanaan. Kedua, pengorganisasian. Ketiga, pelaksanaan. Keempat, pengawasan atau controlling. Oke, 4 ini akan kita temukan pada saat kita melakukan organisasi. Pada saat kita berada dalam sebuah organisasi, 4 pokok ini harus ada di dalamnya. Tanya, kalau cuma salah satu gimana? Kalau cuma salah satu saja tidak dijalankan, maka roda organisasi tidak akan berjalan secara sempurna. Sama halnya seperti pada saat kita berjalan. Nah, berjalan naik kendaraan itu misalnya mobil bannya berapa? 4 misalkan. Kalau kita ilustrasikan mobil 4 itu merupakan fungsi manajemen organisasi, 1 ban saja hilang, kira-kira mobil itu masih bisa jalan? Iya, sebenarnya bisa, tapi dibantu dengan dorongan. Ya kan? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, perencanaan. Kedua, pengorganisasian. Ketiga, pelaksanaan. Keempat, iya, pengawasan atau controlling. Oke, ini poin-poin yang nanti akan kita temukan. Yang pertama, perencanaan. Nah, di perencanaan apa saja kita temukan di situ? Nah, di perencanaan anak-anak ustazah ini sudah dipilih pengurus OSIS. Nah, belum diangkat kan? Nah, setelah dilantik nanti kalian sudah mulai rapat buat pertemuan. Pertemuannya dalam rangka apa? Nih, di tahap pertama. Di pertemuan ini anak-anak ustazah akan melakukan yang namanya perencanaan. Perencanaan itu di dalamnya ada apa? Ada perencanaan strategis. Di perencanaan strategis itu apa sih saja? Kalian harus membuat yang namanya visi. Tahu visi? Visi itu adalah mimpi jangka panjang. Pengurus OSIS berapa lama ini pengurusannya? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? 1 tahun. Dalam 1 tahun visi OSIS SMP Etel Hansa ini apa? Mau dibawa kemana organisasi SMP Etel Hansa ini? Mau dikemanakan? Mau jadi apa? Nah, di sinilah direncanakan. Visinya dibuat, misinya dibuat. Nah, kemudian nanti lanjut ke perencanaan program. Dari visi turun ke misi, dari misi nanti dibuat dalam bentuk program kegiatan. Ada yang sudah tergambar kira-kira di benak kalian? OSIS ini mau dikemanakan? Pengennya mau jadi apa OSIS ini? Sudah ada nggak kepikir? Waktu pas ditentukan ketua Sipolan, sekretaris Sipolan, bendahara Sipolan. Nah, bidang-bidang ini si ini. Nah, di antara nama-nama yang sudah disebutkan inilah kalian yang duduk. Sudah ada nggak terpikir di kepala kalian? Mau dibawa kemana ini OSISnya? Sudah ada yang terpikir? Belum, nggak masalah. Pasca dari sini ini PR besar yang harus diselesaikan oleh pengurus OSIS. Jadi perencanaan strategis, buat visi, buat misi, kemudian dari situ turunkan program kerja. Program kerja direncanakan, kapan waktunya akan dilaksanakan. Oke, di step keduanya apa? Pengorganisasi. Nah, di pengorganisasian ini apa nih Ustazah? Tadi di organisasi ada orang-orang kan? Nah, artinya apa? Orang-orang di dalam ini namanya SDM. Tahu kepanjangan SDM apa? Sumber daya manusia. Nah, Kak Aulia punya hobi apa Kak Aulia? Menggambar. Oke, Kak Alena punya hobi apa?
Yuk bimbing bola. Buat nanti liga sepak bola SMP titik Al-Kansar. Ya kan? Ya, pertandingan apa? Pertandingan persahabatan antara SMP yang lainnya di sana. Sering. Jadi mulai dari situ. Jadi di mana organisasi OSIS ini bisa mengelola sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, pengelolaan keuangan. Wah, ini uang keren ini. Udah ada uang OSIS? OSIS udah punya uang? Ayo, kerja kalau nggak pakai uang bisa nggak kira-kira ya? Sebenarnya bisa-bisa aja, ya kan? Tapi tidak optimal. Tugas OSIS adalah bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan uang. Uangnya itu nanti dikelola untuk apa? Untuk mengeksekusi program-program yang sudah kita sepakati. Gimana caranya? Caranya berpikir sama-sama. Yang namanya organisasi itu kumpulan orang-orang. Ini kepalanya ada, kepala punya masing-masing kepala pasti punya ide. Punya ide, sampaikan. Benar? Paham sampai di sini? Oke, lanjut. Aksi. Ada catatan yang harus penting di sini. Aksi harus disesuaikan dengan perencanaan. Jadi nanti kalau kalian sudah rapat bikin program, kemudian kan mau dilaksanakan tuh, jangan pernah nanti aksi yang dilakukan tidak sama dengan program yang direncanakan. Contoh misalkan yang direncanakan niatnya mau makan lontong, sudah, tapi fakta di lapangan ternyata makan nasi gurih. Kira-kira tercapai nggak programnya? Nggak tercapai lah. Masa di program makan lontong tapi eksekusinya makan nasi gurih? Kalau di programnya makan lontong, maka di eksekusinya harus makan lontong. Nah, Ustazah, saya kepingin Ustazah makan nasi gurih. Kalau kepingin makan nasi gurih, maka perencanaannya harus nasi gurih. Paham sampai di sini? Jadi A harus A turunnya, B di atas harus B turunannya. Jadi jangan berbeda-beda. Kalau ada perbedaan, ada perubahan, harus dirapatkan, harus disuruhkan. Terakhir, pengawasan. Pengawasan ini penting, sangat penting. Kontrol mulai pengawasan, mulai berjalan dari mulai perencanaan, organisasi, aksi. Jadi pengontrolan, pengevaluasian itu bukan hanya di akhir pekerjaan, tapi dimulai dari awal. Itu harus dievaluasi. Kemudian yang terakhir, setelah program itu berjalan semuanya, harus ada evaluasi secara keseluruhan. Kemudian buat rencana tindak lanjut. Ternyata program sepak bola rasanya nggak efektif. Kenapa? Gara-gara itu berantem antar sekolah. Ya kan? Setelah evaluasi, yuk kita evaluasi. Mungkin tahun ini kita nggak usah bikin lagi lah perlombaan sepak bola. Kita ganti. Apa kita ganti? Kita ganti misalkan apa diskon? Apa game? Game online boleh, nggak masalah, ya kan? Nggak masalah, dimanfaatkan anak generasi milenial, ya kan? Generasi Z, ya kan? Generasi Alpha, boleh nggak apa-apa. Buat lomba game online, ya kan? Wah, untuk persahabatan, nggak masalah. Wah, gitu dia. Tapi tetap harus dilihat kebermanfaatnya, apakah jauh lebih besar atau tidak. Oke, sampai di sini paham? Baik. Karena ini ada sedikit lagi, ya, kita istirahat dulu. Siapa yang lewat jam 1 akan diberi hukuman. Oke, bisa? Baik, terima kasih. Kita lihat dulu. Nanti kita sambung lagi tepat di pukul 1. Kita jumpa lagi di sini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promosikan programnya. Nah, nanti ini akan tanya ke teman-teman promosi, memastikan program kalian itu keren dan bisa diterima. Ayo silakan. Ayo mulai assalamualaikum. Teman ada program ini. Silakan bertanya yang datang. Tamu yang datang silakan. Apa berapa? Nanti kita akan
Silakan. Oke bang. Program yang mana menurut abang paling keren? Sepak bola. Oke. Angkat tangan lagi. Yang lainnya. Jadi program itu bukan hanya sekedar banyak programnya sama dengan tapi penjelasannya runut yang disampaikan oleh ketuanya. Siapa? Ayo. Coba yang apanya? Ya kan? Tadi boleh tahu alasannya apa kakak? Alasannya apa kakak? Menyatakan bahwasanya itu libur programnya. Kakak anggotanya itu kelompok itu? Oh, kelompok sendiri namanya. Keren ya, kelompok sendiri ya. Oke. Yang bukan kelompoknya coba, yang bukan kelompoknya sudah artinya ada 3 pilihan. Silakan, ada? Maksa sepak bola. Oke. Ada hadiahnya? Kenapa nggak ada hadiahnya? Lupa. Oke deh, baiklah. Baiklah, demikian ya. Oke. Baik, lanjut ya. Nanti ini akan dilanjutkan oleh Ustaz Zuhri. Sudah. Di berikutnya di sini. Oke. Kita udah belajar dari mulai tadi awal sampai akhir. Ini kita memastikan kalian sudah paham atau belum. Jadi ada permainan namanya kaitkan dan simpulkan. Sudah, kaitkan dan simpulkan ini artinya gini. Pada saat nanti Ustazah menyebutkan satu kalimat, kalian harus bisa menjelaskan menurut versi kalian. Menurut versi kalian. Contoh misalnya gini. Irsyad, organisasi adalah Oke, sekarang Bang Irsyad mau tunjuk siapa? Tunjuk orangnya. Ya kan? Sihab, coba sebutkan satu kata saja yang berkaitan dengan materi kita untuk Sihab supaya Sihab bisa jelaskan. Jangan materi, sebutkan katanya. Yang dibahas tadi kan banyak kata-kata tadi yang di pembahasannya, misalkan perencanaan. Nah, menurut Sihab apa? Coba. Nah, coba apa yang terpikir di kepala aja, nggak harus. Ya, yang Nah, sekarang Amang pilih siapa? Amang tunjuk. Siapa? Tadi dia di satu kata. Berkaitan dengan materi kita. Tidak bisa dijelaskan. Pengawasan. Ayo, apa? Pengawasan gampang, ya kan? Yang terlihat di kepala abangnya apa itu pengawasan? Apa coba? Ayo. Yang terlintas dari kepala abang, pengawasan apa itu pengawasan? Ada yang tahu pengawasan itu apa? Ayo, siapa mau bilang pengawasan adalah? Aulia. Pengawasan adalah evaluasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi supaya organisasi itu bisa berjalan dengan baik ke depannya. Oke, baik. Ini akan terus diolah terus ya, insya Allah ya. Nah, saya kembalikan ke Ustaz Zuhri. Silakan Ustaz.